hanya Engkau yang kami kagumi, hanya Engkau yang kami hormati, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba firman-Mu. Berkati Tuhan Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Biarlah perkataan Kristus Tuhan taruh pada mulut, lidah, bibirnya. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin. 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 Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Luar biasa. Baik, hari ini Selasa 2 Mei 2023, kembali kita akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu James, waktu dan tempat untuk Ibu James. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Keluaran 3 ayat 1-5. Saudara, di dalam Keluaran 3 ayat 1-5 diceritakan bahwa suatu kali Musa tengah mengembalakan kambing dombanya Yitro mertuanya. Tiba-tiba dihampiri Tuhan dalam wujud semak belukar. Nyala api dalam semak belukar adalah tanda kehadiran Tuhan, malaikat Tuhan. Ketika itu Musa penasaran dan dia ingin mendekat. Saudara, namun demikian seberapa dekatnya Allah itu dengan Musa. Akan tetapi pada waktu Musa mau mendekat, Tuhan berkata, janganlah datang dekat-dekat. Ayat 5, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Saudara, kita lihat bahwa sandal atau kasut itu dikatakan identik dengan sesuatu yang kotor. Karena itu sebagian rumah tinggal orang, ya, kalau mau masuk rumah, kadang-kadang di tempat ibadah sebagian orang harus melepaskan sepatunya karena dianggap satu kasut yang kotor. Saudara, dalam perjanjian lama umat Allah mempunyai keyakinan di mana Allah berada menampakkan diri, otomatis tempat itu menjadi tempat yang kudus. Nah, pada waktu Musa penasaran mau melihat semak duri itu, Tuhan berkata, janganlah dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus.
Saudara, tanggalkan kasutmu. Ini menegaskan bahwa ketika kita bertemu dengan Allah yang Maha Kudus, ada bagian kita yang harus kita tinggalkan. Atau lebih tepatnya, bersihkanlah dirimu, pikiranmu, jiwamu sebelum engkau bertemu dengan Tuhan. Tanggalkan kasut. Saudara, pertanyaan ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang dalam hidupnya ini sungguh-sungguh bersih dan layak di hadapan Tuhan. Musa itu begitu dekat dengan Tuhan. Musa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Tetapi itu tidak berarti Musa boleh bersikap sembarangan datang menghadap Allah. Musa harus menanggalkan kasutnya untuk dapat menemui Allah. Saudara, demikian juga dengan kita. Kita wajib meninggalkan segala hal yang kotor, yang tidak berkenan pada Allah, agar kita bisa layak menjumpai Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara, ayat ini tidak menjadi serupa dengan dunia, ini harus kita tahu kebenarannya secara tepat dan secara benar, karena hal ini bisa mempengaruhi kasut hidupmu. Tidak serupa dengan dunia, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Tidak berarti bahwa performan kita, ya, kita buat berbeda. Performan kita lahiriah, ya, bukan itu sesuatu yang penting. Kita bisa mirip dengan dunia di dalam berpakaian, kegiatan hidup kita, sehari-hari bekerja mencari nafkah, studi, karier, itu bisa sama, saudara. Tetapi yang membedakan itu adalah motivasi hidup kita. Apakah motivasi kita, apa yang kita kerjakan, sebagai orang yang ditebus, kita harus mengingat bahwa seluruh hidup kita ini sudah ditebus, dibayar lunas. Sehingga di kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Saudara, kalau kita harus ingat dan mengakui bahwa kita ini miliknya Tuhan, owner kitanya adalah Tuhan. Kita sering kali tidak menyadari ketika kita menjalani hidup ini. Saudara, kita lihat manusia sekitar kita memiliki cara hidup, lifestyle yang berbeda. Sehingga kadang-kadang tanpa kita sadari kita bisa terbawa dengan lifestyle hidup orang-orang dunia. Saudara, orang bilang kita diciptakan di dunia. Jadi kita bebas melakukan di dunia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kita makan dan minum, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Beda dengan di dunia, saudara. Mungkin kita sudah tahu tentang ayat ini, tetapi dalam praktek kita tidak melakukannya, saudara. Karena apa? Kita terpengaruh gaya hidup, ya, bahwa hidupku ini adalah milikku. Dan saudara, kita terbawa dalam hidup di dalam seiring perjalanan waktu. Saudara, betapa menyesalnya kalau kita selama hidup di dunia ini kita memiliki prinsip hidupku ini adalah milikku. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memiliki dirinya sendiri. Dan orang yang punya prinsip demikian adalah orang yang dikuasai kegelapan. Pilihan dalam hidup itu cuma dua. Dimiliki Tuhan atau dimiliki kuasa kegelapan. Ada terang atau gelap. Ada surga atau neraka. Iblis berusaha mengajarkan satu prinsip hidup. Terserah kamu bisa berbuat apa, asal jangan kamu dimiliki Tuhan. Saudara, kita harus perjuangkan hidup ini, ya, supaya hidup ini tidak bengkok di dalam dunia ini. Tanggalkan kasutmu. Oleh karena itu kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita ini layak masuk kerajaan surga? Mestinya bagaimana setiap hari kita menghadap Tuhan, evaluasi diri oleh Tuhan dan juga diri sendiri. Kalau kita tidak pernah mengenal diri kita sendiri dengan benar, ya maka kita tidak bisa menjadi serius dengan Allah. Kita lebih sering berurusan dengan dunia. Ada banyak fokus, interest dunia yang masuk dalam kehidupan kita, yang bisa menyesatkan hidup kita. Saudara, banyak orang memberikan
posisi ruangan hatinya yang sangat sempit untuk Tuhan. Saudara, berapakah ruangan hati kita yang kita berikan seluas-luasnya untuk banyak hal yang ada di dunia ini? Saudara, berapa jam kita punya waktu untuk Allah? Berapa jam kita waktu untuk dunia? Berapa menit saudara punya waktu untuk Tuhan? Porsi yang tidak pantas untuk Tuhan, yang sangat sedikit, jangan sampai kita meremehkan Tuhan. Saudara, suatu saat kita bisa usai, bisa habis. Seperti saya baru kehilangan ponakan saya kemarin secara mendadak. Saudara, Tuhan beri kesempatan pada diri kita untuk memperbaiki. Tidak ada cara lain kecuali kita menghadap pada Tuhan setiap hari. Kita harus punya kepastian menghadap Allah. Kelayakan saudara menghadap Allah sehingga waktu kita satu saat kita tutup usia, kita bisa mengerti seberapa layaknya kita bisa masuk ke surga. Saudara, janganlah hidup kita di sembarangan. Berubahlah dalam pembaruan budimu. Kalau saudara mau masuk surga, saudara harus berani tinggalkan semua rutinitas hidupmu dalam dunia yang tidak dikehendaki Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, satu saat Tuhan berkata pada Musa, yang pertama, jangan dekat-dekat. Yang kedua, tanggalkan kasutmu. Dan ketiga, karena tempat ini kudus. Saudara, kita menghadap Tuhan, kita harus melihat kasut-kasut apa yang membuat kita tidak layak menghadap Tuhan. Tanggalkan kasut kebiasaanmu yang jahat. Mungkin ada pria-pria, suami-suami, istri-istri yang sudah punya suami, punya istri, masih punya pacar lagi. Ya, tanggalkan kasutmu. Banyak orang yang matanya buta. Matanya buta, tidak bisa melihat kasut apa yang membuatnya dia tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak orang yang telinganya tuli, tidak bisa mendengar Tuhan. Tuhan berkata, tinggalkan kasutmu, dosamu. Karena engkau berjalan dengan kasutmu dalam hidupmu. Dengan kasut dosa. Banyak orang berani perjamuan kudus, saudara. Dan berani mulut kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi dengan mulut yang sama, kita maki-maki orang, sumpah serapah, kata-kata kotor ya, dari mulut kita, ya, yang keluar dari mulut yang sama. Saudara, banyak kelakuan kita yang tidak benar. Ada yang masih judi, ada yang masih mabuk, suka ngomongin orang, gosip, najis di hadapan Allah, nggak bisa mengampuni, hidupmu penuh emosi, cepat marah. Itu kasut-kasut yang harus kita tanggalkan. Memang itu secara mata dunia itu wajar, tapi di mata Allah itu tidak wajar. Biarlah Tuhan menerangi pikiran saudara, kasut apa yang perlu kau tinggalkan. Allah memberi kesempatan pada kita untuk berubah. Kalau kita tidak berubah, maka Tuhan akan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku. Saudara, Allah itu menunjukkan kebaikannya. Dia masih membuka hati. Dan dia berikan anugerah dan kesempatan. Karena apa? Karena dia tidak ingin seorang pun dari kita binasa. Saudara, kalau dosa kita masih merah seperti kermisi, dia berkata, aku sanggup putihkan seperti salju. Walaupun hitam seperti kesumba, aku sanggup putihkan seperti bulu domba. Sekali lagi, Tuhan masih mempunyai anugerah. Pintu anugerah masih terbuka. Ayo kita mau sungguh-sungguh berubah dan memperbaiki hidup kita. Mungkin saudara mengatakan, aku enggak peduli. Kalau saudara enggak peduli, Tuhan juga enggak peduli akan saudara. Saudara, di antara kita mungkin mempunyai keadaan di mana hatimu mengeras. Ya. Engkau enggak pernah mengerti Yesus mati di kayu salib untukmu. Engkau tidak mengerti kasih Allah. Engkau tidak mengerti tentang kerajaan surga. Saudara, jangan kita merasa sudah bertobat.
Mungkin banyak kasut kita, tapi engkau merasa engkau sudah benar. Engkau tidak pernah berurusan dengan intim dengan Tuhan. Engkau tidak tahu ada kasut-kasutmu yang melukai hati Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, kalau orang sedemikian, maka dikatakan engkau tidak layak ngintip, apalagi menginjak kerajaan surga. Saudara harus lepaskan kasut itu. Dan kalau saudara bertanya pada Tuhan, kasut apa ya Tuhan dalam diriku? Tanya sama Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti berbicara pada saudara. Apa yang kurang dalam hidup. Saya tahu tahu saudara banyak persoalan ya. Di tengah-tengah setiap persoalan. Tapi setan jangan sampai membuat saudara gagal fokus. Apakah itu kesukaran, kegagalan, kelimpahan, kesenangan. Jangan membuat saudara gagal fokus. Karena setan itu bikin saudara gagal fokus. Hari ini saudara datang pada Tuhan. Buka kasutmu. Tempat engkau berdiri ini kudus. Engkau menghampiri Allah. Engkau berurusan dengan Tuhan. Engkau tidak boleh punya kasut-kasut itu. Saudara, jangan kita ini punya perasaan yang sombong ya saudara. Karena saudara kita ini bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Allah mau kita berubah. Sebesar apapun kesalahanmu. Sebrengsek apapun hidupmu. Sekotor apa dirimu. Allah bisa membasuh dengan darahnya. Dia memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita mau melepaskan kasut kita. Saudara, melepaskan kasut itu nggak enak. Saudara. Nggak enak, saudara. Kadang sakit, saudara. Saudara pikir kita nggak punya kasut. Kadang-kadang saya merasa punya kasut. Dan mana saya harus lepaskan itu. Dan kasut itu kebiasaan, ada sakit ada dalam jiwa dan daging kita. Sakit sekali kadang-kadang kita harus melepaskan. Kadang-kadang kita tuh harus mengampuni orang yang menyakitkan kita. Saudara, nggak mudah, saudara. Tapi ini harus kita lakukan. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau mau melakukan firman Tuhan, engkau akan bisa melepaskannya. Saudara, kita ini sebagai orang tua, mungkin yang sekarang muda-muda ini ya, ini saya cerita dulu, saya jadi orang tua. Kita jongkir balik cari uang. Untuk apa? Kebutuhan anak-anak kita. Membesarkan anak-anak kita. Menyekolahkan. Masak tiap hari. Untuk apa? Anak-anak kita. Bukan untuk diri kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bukan untuk kebutuhan Tuhan Yesus. Untuk kebutuhan kita. Kadang saudara, dulu ya, kalau anak-anak saya makan masih kecil-kecil, saya kasihkan daging untuk anak-anak saya. Pada waktu kecil-kecil nggak bisa makan ikan, nanti kena duri. Saya preteli durinya. Saudara, sirip-siripnya, ekor-ekornya itu saya yang makan. Karena saya tahu itu kebutuhan anak saya. Saudara, jadi saya ngalah. Ayam saya pretelkan, ya dekat tulang-tulangnya saya yang makan. Saudara, itu yang bagian mereteli tukang, bagian tulang-tulang, ya sirip-sirip itu saya, dagingnya itu saya kasihkan anak saya karena saya tahu itu kebutuhan untuk saya. Itulah seorang ibu. Itu yang dilakukan Tuhan untuk kita. Dia tidak harus mati di kayu salib, tapi dia lakukan untuk kita karena itu kebutuhan kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, bagaimana kalau anak yang kita besarkan itu sudah menjadi besar? Saudara, anak yang baik, yang dia inginkan adalah mencukupi orang tuanya. Dia ingin orang tuanya itu punya rumah. Dia ingin menyenangkan hatinya orang tua. Bahkan waktu dia mau menikah, sebenarnya dia bisa menikah dengan siapa. Tapi dia bawa pada orang tuanya. Mama setuju enggak aku menikah dengan ini? Loh, saya katakan, loh yang kawin kan kamu cinta enggak?
Aku mau kalau mama setuju, aku mau. Nek mama tidak setuju, aku tidak mau. Itu anak-anak saya. Semuanya begitu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sudah melakukan untuk kebutuhan kita. Apa yang kita balas, lakukan sebagai anak untuk Tuhan? Lepaskan kasut, supaya engkau tidak melukai hati Bapa di surga. Anak yang baik ketika dia sudah bisa mencari uang, dia beli rumah, saudara. Dikatakan dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, bukan untuk dirinya. Tapi dia belikan mamanya, papanya. Dia bisa beli rumah, dia belikan untuk papa mamanya. Beli mobil, dia belikan untuk papa dan mamanya dulu. Saudara, dan waktu dia menikah, dia tanya papa mama, setujukah orang papa mama dengan pasangan hidupnya? Ini anak yang baik. Yesus sudah mati untuk kita. Dia cuma ingin kita melepaskan kasut kita. Siapa yang mau menyenangkan Bapa di surga? Tuhan Yesus memberi teladan. Tuhan Yesus sudah membahagiakan hati Bapa, melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dan Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan menanggalkan kasut-kasut hidup kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah puas dengan meninggalkan 1 atau 2 kasut. Tapi semua kasut-kasutmu harus kita tanggalkan. Dan kita baru bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Jangan sampai, saudara, hidup kita menjadi sama dengan dunia. Dan kita ditarik kuasa kegelapan. Dan engkau selamanya tidak akan pernah bebas. Ayo, seperti Tuhan berkata pada Musa, Musa, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, karena tempat ini kudus. Hiduplah kudus, tanggalkan kasutmu, dan mendekatlah pada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.